datang di Permata Podcast. Kembali lagi sama gue Hilda. Saat ini gue sudah bersama PIC Permata Indonesia. Perkenalkan diri. Halo, saya Lia. Oke, Mbak Lia, aku mau nanya-nanya terkait soal tenaga kerja outsourcing nih, ya kan? Mbak Lia kan mungkin sering banget berhubungan sama TKO gitu kan. Salah satu mungkin cara memaintain tenaga kerja outsourcing ini kan mungkin kasih tahu soal benefit-benefitnya ya, soal hak-haknya mereka. Sebenarnya tuh mungkin Mbak Lia bisa jelasin hak-hak pekerja TKO tuh apa aja sih dan benefitnya apa aja gitu. Ya, kalau dari segi haknya TKO itu kayak biasa ya, BPJS dan lain-lainnya seperti itu. Benefitnya itu biasanya kita ada kayak segi pencapaian insentif. Oke. Itu pun ada perhitungan tersendiri yang mana nanti TKO ada kayak pencapaian yang mana dia ada segi, misalkan ada range-nya dari 1 sampai 10 itu ada beberapa yang memang ada benefitnya, ya beberapa persennya. Di luar dari salary ya. Oh, misalnya insentif berapa persen dari benefit dari salary itu gitu kali ya? Ya, salary sendiri, insentif sendiri. Oke, benefitnya itu, kira-kira haknya seperti itu. Kemudian kalau misalkan mau maintain nih ya, maksudnya mau biar gimana caranya gitu TKO ini betah di perusahaan biar mereka nggak yang turnovernya tinggi atau gimana gitu, bolak-balik perusahaannya tinggi gitu, gimana sih? Ya, kalau aku sih komunikasi ya ke TKO, gimana caranya kita maintain gitu. Di samping komunikasi kan juga bisa jadi nilai plus juga untuk user ya. Kalau anak disiplin, itu kan ada baiknya juga buat saya, PIC-nya artinya saya tuh memaintain dia dari segi komunikasi, tanya hari ini absennya oke ya gitu. Saya ingetin lagi kalau nanti absennya nggak oke, nanti berpengaruh ke salary-nya seperti itu. Oke, sebenarnya komunikasi ini penting banget ya, tapi harus seberapa intens sih komunikasinya sama para TKO ini? Ya kalau saya sih seintens mungkin ya. Jadi supaya mereka tuh merasa di maintain, merasa juga saya kan dari under vendor ya, bahwasanya apa-apa tuh nanti keperluannya juga akan ke vendor dan pasti mengacunya ke saya seperti itu. Jadi mereka tuh merasa ada yang ngurusin. Iya, benar-benar merasa diperhatiin gitu ya. Kalau udah ngerasa diperhatiin, biasanya mereka ya betah sih seenggaknya. Sejauh ini sih comfort aja. Oke, itu salah satu caranya. Kemudian kan nggak mungkin ya, misalnya nanganin TKO banyak itu pasti ada yang bermasalah, ya nggak sih? Ya, betul. Nah, itu gimana sih cara nanganin TKO yang mungkin ada bermasalah sama perusahaannya gitu? Biasanya sih mereka rata-rata karena nggak disiplin ya dari segi waktu. Ya, aku tanya gitu, kenapa gitu loh. Ya dengan berbagai macam alasan ya saya komunikasikan gitu. Artinya ya dicoba dulu dengan saran saya seperti A, B, C gitu. Kalaupun memang tidak masuk, bagaimana baliknya ke kamu seperti itu. Tapi sejauh ini setiap yang saya saranin itu mereka iya aja, manut aja gitu. Karena kan anak-anak sekarang tuh tingkat nggak betahnya tuh lebih tinggi ya karena dengan yang beberapa yang lain-lainnya seperti itu ya gitu. Mungkin dia tertarik dengan yang A, yang B, yang C gitu. Kayak lebih nggak sabaran aja untuk pencapaian. Maksudnya gampang tergiur sama yang lain. Ya, kemudian gitu ya. Oke, sebenarnya kalau misalkan tadi kan penanganan bermasalah itu, apakah sebenarnya kalau misalkan mereka ada yang bermasalah terkait indisipliner, bisa nggak sih langsung di-cut aja gitu? Oh, nggak bisa. Nggak boleh. Kita kan ada rules-nya sendiri ya, artinya kita ada SP, kalau sudah SP 123 ya sudah mau nggak mau prosedur harus bisa mengeluarkan dia gitu. Tapi saya biasanya sebelum di SP itu saya komunikasikan ke anaknya, saya duduk bareng, ini maunya gimana gitu. Balik lagi, saya kan harus meningkatkan mutu outsource-nya juga seperti itu. Jadi SDM-nya outsource-nya pun ada nilai plusnya sendiri. Tapi ada nggak sih, ada kalanya nggak sih ketika si TKO ini bermasalah langsung cut gitu, ada nggak sih kayak gitu? Bisa nggak? Sejauh ini nggak ada. Pasti klien komunikasikan bahwasanya anak ini seperti ini. Balik lagi sayanya yang memang mengendalikan anak ini harus bisa.
Oke. ke anak itu diinformasikan gitu. Oke. Permasalahannya apa kita pelajarin dulu, kan ini kenapa gitu loh. Kalau memang artinya sudah tidak bisa gitu loh, ya kita duduk bareng aja gitu. Ya kita kasih solusi-solusi terbaiknya biar bagaimana anak ini betah. Sejauh ini sih rata-rata mereka karena memang nggak di maintain ya gitu loh. Artinya nggak di maintain itu dalam arti dengan beberapa yang sudah seniornya gitu. Balik lagi antara saya PIC dengan usernya itu harus simbiosis mutualisme gitu loh. Saya juga ada nilai plusnya untuk mempekerjakan dia dan dia juga seperti itu. Oke. Sejauh ini apa sih kira-kira yang bisa bikin nggak betah si PKO itu gitu di perusahaan? Sejauh ini sih paling target ya. Artinya targetnya gitu di under nih, dia dari luar nih di under nih target gitu loh. Untuk harus sekian seperti itu. Jadi itu untuk yang anak-anak baru itu lebih kayak bisa nggak ya gitu. Gitu ya, lebih ke takut mungkin. Iya, dia lebih belum jalan udah takut duluan, ini saya dapat target nggak ya gitu loh. Oke. Sebenarnya nggak perlu takut juga soal itu ya sebenarnya. Sudah diedukasi sejak awal kayak gimana mencapainya. Sudah training segala macamnya. Artinya kalian jalan, apabila memang ada kendala komunikasikan ke saya selalu seperti itu. Sip, harus intens terus komunikasi sama PIC-nya. Sip, Mbak Lia, terima kasih sudah mau berbagi soal tenaga kerja outsourcing. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.